Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Halo. Halo. Kasih jempol. Mana jempolnya? Oke. Ya, ya. Kak Iva coba sapa ya. Wah, adik-adik sudah banyak yang gabung ini ya. Siapa aja nih ya? Ada Angel, Belva, Daniel, Densi, Keisha, siapa lagi nih? Raymond, Krista, Christian. Wah, banyak ya. Adik-adik semua. Oh, ada Luisa juga. Ya oke, banyak sekali ya Kak Iva, nggak bisa sebutkan satu-satu. Tapi kakak bersyukur ya, adik-adik semangat untuk mengikuti ibadah TFJ sore ini. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kita Iya. mau pujikan satu pujian. Percaya saja ya. Kita percaya kepada Tuhan kita. Yuk kita tepuk tangan. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Yuk kita pujikan lagi. Percaya saja, percaya beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Sekali lagi, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya tentu kita menang. Percaya tentu kita menang. Puji nama Tuhan. Percaya kepada siapa adik-adik yang bikin kita menang? Kepada Tuhan. pinter semua. Kita mau sambung lagi pujian kita sebelum kita memulai lebih dalam lagi ya ibadah sore hari ini. Kita mau pujikan Bapakku baik, dan nanti kita akan masuk dalam doa. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik. Semua sikap doa. Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. 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 Semua sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Nanti teman kita Angel akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Kami ingin memulai ibadah TFJ. Berkati kakak-kakak TFJ dan teman-teman semua. Amin. Nama Tuhan, kita mau sambung lagi ya adik-adik ya.
kita jadi anak Tuhan harus menjadi contoh dimanapun kita berada. Adik-adik yang sekolah ya, di sekolah juga harus yang baik. Lah, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus yang menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan kita harus hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Kita mau pujikan ya, satu pujian. BAIK baik. Bisa? Bisa ya? Yuk kita mau pujikan pujian ini. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik, taat. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, suci. SUCI suci, SUCI suci. Saya mau seperti Yesus. SUCI suci. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, suci. SUCI suci, SUCI suci. Saya mau seperti Yesus. SUCI suci. Ya, adik-adik, dalam pujian tadi dikatakan apa, adik-adik? Seperti Yesus, seperti apa? Apa sifatnya Yesus tadi? BAIK baik, baik. Yang kedua Taat. Oke. Dan yang ketiga apa, adik-adik? Ya, pintar semua ya. Adik-adik mau seperti Yesus. Berarti adik-adik harus bersikap baik, taat, dan hidup kudus atau hidup suci. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan ya. Lagu kemerdekaan. Adik-adik ini tinggal di negara atau menjadi bangsa apa? Adik-adik, bangsa Indonesia. Iya, kita mau nyanyikan satu lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, yang semangat. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Puji nama Tuhan, kita bersemangat ya menjadi bangsa dan warga negara Indonesia yang mau maju ya. Bangkit adik-adik ya. Oke, kita akan mendengarkan atau menyaksikan video pujian dari teman-teman kita Baduta dan Balita. Kakak serahkan kepada tim admin, kita akan menyaksikan bersama. Matahari bersinar, burung berkicauan senang. Harap semoga labungan di padang semua mengajar kepada kita. Nama memuji nama Tuhan yang Esa, nama muji nama Tuhan yang Esa. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi menanam, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kerjakan keselamatan, raih kemenanganmu. Bukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan. Ya. Dan tak bernoda. Ayolah kita. Ayah. Bintang di dunia ini. Lima Tuhan benar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Memuji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan. Namamu pecah dan layak dipuji. Ku memuji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan. Namamu pecah dan layak dipuji. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih
Iya, kita berikan aplaus dulu buat teman-teman kita yang sudah mengirim video pujian ya, hebat ya, keren-keren semua ya. Adik-adik sudah belajar memuliakan nama Tuhan. Sekarang Kak Iva akan memberikan kesempatan buat teman-teman semua, adik-adik semua yang akan memuji nama Tuhan ya. Untuk minggu ketiga ini Kakak beri kesempatan buat teman-teman yang di kelas sedang. Oke, siapa yang mau memuji Tuhan di sini? Kakak. Oh, Krista ya? Ya. Oke, kita mau dengarkan Krista mau memuji Tuhan. Ku orang K, ku orang KL, ku orang KLISTIN tulen. Ku punya YESUS di dalam HATI ku, KEKAL selamanya. Iya, Krista sudah memuji nama Tuhan. Siapa lagi kelas sedang? Siapa lagi ya yang kelas sedang ya? Yang mau memuji Tuhan. Oke, oke Yefta. Yuk, mulai. Dong 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 kedong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Iya, Tuhan Yesus menolong siapa? Kita semua ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita mau memujikan satu pujian lagi, Nabi Nuh dan istrinya. Yuk adik-adik yang bisa mau dengan gaya ya, adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik kita mau pujikan Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. 8 orang selamat. 8 orang selamat. Oke, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, sebentar kita akan membuka hati kita, telinga kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita akan pujikan satu lagu untuk kita mempersiapkan hati kita, boleh dibentuk, boleh diisi oleh firman Tuhan. Kita mau pujikan Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Ingat-ingat firman Tuhan.
nyanyikan lagi. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Pasti kau diberkati. Pasti kau diberkati. Semua sikap doa, pasti kau diberkati. Pasti kau diberkati. Saya serahkan kepada Kak Feris untuk doa firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami semua anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Anak-anak dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kepada penyampai firman, Kak Nini, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Sehingga firman yang disampaikan dapat berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Feris doanya. Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom. Sampai jumpanya. Sudah ya, di-mute ya. Ya, adik-adik, kita mau sebelum masuk firman Tuhan, Kak Nini mau tanya nih, firman Tuhan yang minggu lalu apa? Keturunan Adam, siapa? Set kain. Henok, Kak. Iya. Henok. Henok bergaul dengan Tuhan. Sehingga diangkat oleh Tuhan. Diangkat kemana adik-adik? Ke surga. Dibawa ke surga. Oke. Yuk kita masuk firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya, dibuka Kejadian 6 ayat 9. Coba Kak Nini minta tolong Yola. Grace Yola untuk bacain ayat yang ke-9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya. Jadi firman Tuhan sore hari ini tentang Nabi Nuh dan istrinya dan keluarganya. Nah, Nuh ini hidup bergaul dengan Tuhan sama seperti siapa tadi yang minggu kemarin? Henok. Iya. Nuh ini bergaul dengan Allah. Dia hidup benar. Nah, pada zamannya Nuh ini adik-adik, seluruh
orang-orang di muka bumi itu, ya, yang ada di bumi itu jahat semua. Tapi ada satu keluarga yang dia hidup benar di hadapan Tuhan. Keluarga siapa namanya? Keluarga Nuh. Keluarga Nuh. Ya. Ya, Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantu. Ya. Jadi kalau diganti gini adik-adik, ada lagu yang tadi Nabi Nuh dan istrinya. 3 orang anaknya siapa 3 orang anak Nuh? Sem, Ham, dan Yafet. Ya. dan Yafet. Kesia baca ayat yang ke-10. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Jadi anak-anaknya diganti, lagunya diganti ya, pakai anak-anaknya, sebutkan nama anaknya. Nabi Nuh dan istrinya, Sem, Ham, Yafet namanya. Jadi kalau kalian ngapalin, siapa ya? Ini biasanya ini. Nabi Nuh dan istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, anaknya. Kalau mantunya kan nggak disebutin ya adik-adik ya. Ya, menantunya tidak disebutkan. Terus ayat yang 11, minta tolong Brilian. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi bumi saat itu telah rusak, orang-orangnya jahat adik-adik. Nah, jahat itu apa aja sih? Kalau tindakan jahat itu apa adik-adik? Coba sebutkan. Mencuri. Oh, banyak pencurian. Jadi tidak aman ya adik-adik. Terus siapa? Apalagi adik-adik? Pembunuhan, ya, perampokan besar-besaran, ya. Terus apalagi adik-adik? Berkelahi. Ya, berkelahi. Jadi awalnya berkelahi, terus langsung bunuh-bunuhan. Jadi nggak ada yang baik. Semuanya jahat di mata Tuhan. Ya, tapi hanya keluarga Nuh ini yang dia hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan tuh gimana ya adik-adik ya? Hidup bergaul dengan Tuhan itu dia selalu beribadah kepada Tuhan, ya. Selalu kepengen dengar suara Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan. Jadi Bapak Nuh ini sama keluarganya bawa istrinya. Ayo sayang, semuanya berkumpul, berdoa. Ya kayak gini, datang kepada Tuhan. Kalau adik-adik datang, dia tidak Tuhan seperti ini ibadah. Bisa mungkin mesbah keluarga ya, berdoa sama mama papa, ya sama kakak, sama adik, ya ada kerinduan. Nah, Nuh ini dia seorang ayah yang takut akan Tuhan, sehingga dia bisa membawa anak-anaknya, istrinya untuk apa? Datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terus adik-adik ayat yang ke-12. Kakak minta tolong Yefta Christian untuk bacain. Allah memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalakan hidup yang rusak di bumi. Iya. Allah menilik, bukan memiliki ya Yefta ya. Menilik, melihat. Allah melihat bahwa bumi itu sudah rusak benar. Gak ada yang benar kecuali keluarga Nuh. Sehingga Tuhan ngomong sama Nuh. Coba diperhatikan yang 13. Edo. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, aku telah memutuskan ya mengakhiri dunia ini Nuh, ya, bahwa dunia ini jahat. Aku mau melenyapkan dunia ini. Oh Tuhan, jangan Tuhan gitu. Jadi Nuh karena dia mempunyai belas kasihan, sebenarnya Nuh ini sedih ya. Nuh itu selalu loh dia kalau misalnya ini dia
mendatangi tetangganya gitu ya. Tapi tetangganya nggak ada yang menghiraukan, dinasehati, ayo datang ke Tuhan, ayo beribadah gitu kan. Tapi mereka nggak mau gitu loh. Jadi Nuh ya, aku akan melenyapkan dunia ini dan semua yang ada di muka bumi ini akan dilenyapkan ya. Karena bumi ini penuh dengan kekerasan, kejahatan ya. Terus Tuhan perintahkan apa adik-adik? Ayat yang ke-14 dibaca. Ya, Christian. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan buat Nabi Nuh? Apa adik-adik? Buat bahtera. Membuat bahtera ya. Untuk mengangkut Nabi Nuh dan seluruh keluarganya dan juga seluruh hewan-hewan ya. Bukan seluruh ya, sepasang-sepasang hewan-hewan yang memang nanti dipilih untuk meneruskan keturunan ya. Oke, terus ayat yang ke-15. Williamnya Pak Andrianus. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, 300 hasta panjangnya. Hasta itu segini ya, Dek ya. Coba rentangkan tangan. Hasta itu seperti ini ya. Ya. Oke, hasta itu gini. Kalau zaman dulu nggak ada yang namanya meteran ya, adik-adik ya. Jadi ngukurnya pakai gini. Ya. Kalau sekarang kalau diukur itu, ini kan tadi ukurannya berapa adik-adik? Coba diperhatikan firman Tuhannya. 300 hasta panjangnya. Jadi hasta, panjang tangannya orang tua ya, orang yang sudah dewasa. Itu kan satuan yang tidak baku ya, tapi kalau kalian cari di Google itu ada ditentukan 1 hasta itu berapa meter ya. Di sini ukurannya panjangnya 135 meter. Panjang ya adik-adik ya, lebarnya 22,5 meter, tinggi 13,5 meter. Ya, panjang gitu. Jadi bahtera itu adalah perahu yang besar sekali, 135 meter, ya, besar panjang, ya. Dan itu Nuh harus membuatnya adik-adik sesuai ukuran yang ditentukan oleh Tuhan. Nggak boleh meleset ukurannya. Ya adik-adik ya. Jadi tujuannya apa? Untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan nanti. Binatang-binatang yang masuk di dalam bahtera itu. Ya. Apakah Nuh ini menuruti firman Tuhan adik-adik? Ya. Ya. Menuruti Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Nuh ini taat kepada Tuhan. Dia nggak pakai nanya, untuk apa sih Tuhan membuat bahtera gitu. Contohnya ya adik-adik kalau disuruh sama mama atau papanya gitu. William, tak tolong beliin cabai gitu di warung sebelah sana gitu. Ah mama aku lagi asik main gitu. Kenapa sih ma? Suruh aja sama adik gitu. Atau contoh yang lain ya. Ya ma sebentar ya ma ya aku lagi asik nih gitu. Tapi ternyata ya iya tapi nggak dilakukan. Tapi William ini yang nanya kenapa ma? Ya nanya kenapa sih ma? Ini loh cabenya kurang. Soalnya kalau orang Batak biasanya kalau makan ya kalau nggak cabenya banyak itu nggak enak ya. ya kembali ke firman Tuhan. Jadi Nuh ini dia nggak pakai nanya adik-adik kenapa sih Tuhan, tapi dia terus menuruti firman Tuhan. Dia percaya pasti ada maksud Tuhan di balik disuruhnya Nuh ini membikin bahtera. Bahteranya besar. Loh, dari mana bahtera itu? Kayunya dari mana? Nuh tidak memikirkan itu. Dia punya 3 orang cowok, anak cowok yang mungkin ya kan nggak tahu, mungkin
tinggi besar ya, kuat-kuat, masih kuat ya. Ada juga istrinya, ada juga 3 orang mantunya. Mereka sepakat untuk taat firman Tuhan. Ya. Kemudian si Nuh ini dan keluarganya bahu-membahu untuk membuat bahtera yang besar itu. Itu dikerjakan pada saat apa, Dedek? Pada saat siang bolong, ya, pada saat musim kemarau. Dan bikinnya di puncak gunung, diketawain. Nuh, lu bikin apa ini, Nuh? Tapi Nuh tidak menghiraukan ejekan dan celaan dari tetangga-tetangganya, teman-temannya. Siang-siang gini ngapain bikin bahtera gitu? Kalau mau buat apa itu? Gitu. Gak ada yang membantu. Hanya satu keluarga ini, adik-adik, yang percaya dengan Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud dengan disuruhnya saya untuk apa? Untuk membuat bahtera. Sama juga kalau orang tua nyuruh adik-adik, ya, adik-adik lagi asik nih belajar, lagi asik mabar nih sama teman-teman. Ayo belajar, ayo les. Mungkin awalnya kalau les itu nggak enak ya adik-adik, enak-enak main ya adik-adik ya. Bener nggak? Enak main ya adik-adik ya, daripada les. Ini waktunya les musik, ini waktunya les gitu. Tapi percaya ya bahwa tujuan orang tua untuk apa? Cerewetnya orang tua itu, ya itu pasti ada tujuan yang baik. Nuh ini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya maksud yang baik untuk menyelamatkan. Nah, akhirnya si Nuh ini dan keluarganya membuat bahtera, ya. Kayu-kayu gelondongan dibikin. Nanti adik-adik tebak ya, peralatan ini tuh apa? Ya, buat apa? Palu. Oke, adik-adik. Palu. Banyak jos. Buat apa adik-adik? Palu. Ya. Ya. Sam lagi memalu. Dok, memalu. Nah, kalau ini bentar. Ini apa adik-adik? Kalau palu pasangannya apa? Ini apa adik-adik? Gergaji. Ya, buat memotor. Nah, ini apa? Kayu. Oke, adik-adik, tadi kan sudah kelihatan ya gambar apa tadi? Palu, paku, ya, gergaji, kayu. Itu adalah alat pertukangan. Ya. Terus banyak lagi. Terus ada kayu, gelondongan. Coba adik-adik biasanya kalau jalan-jalan, ya kan? Ada jalan-jalan, itu lihat truk tronton itu bawa kayu yang besar gitu. Kodak. Itu kayu yang besar itu kayu balok yang ditebang dari pohon, kayu yang besar. Nah, itu semua dan banyak lagi itu dipakai buat sama Nabi Nuh untuk apa? Membuat bahtera. Capek adik-adik, capek. Ngangkatin ini kayu gelondongan, ya. Terus memaku, bikin bahtera yang segitu gede, ya. Tapi Nabi Nuh ini mereka tidak menggerutu, ya, tidak mengeluh karena dia mengasihi Tuhan. Baik, terus ayat yang ke-17 adik-adik. Ayat 17, kenapa sih kok suruh bikin bahtera? Ya, William baca.
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Iya. Akan mendatangkan apa adik-adik? Air. Air bah. Orang Batak biasanya apa pula kau bah? Bah. Nah sampai ababnya. Bah gitu. Artinya apa sih kok namanya bah? Artinya sesuatu yang besar, yang luar biasa. Kalau orang Gresik bilang seru, gitu. Parak seru, ya kan? Nyatakan sesuatu yang luar biasa, pengungkapan untuk apa ya namanya, sesuatu yang luar biasa, ya. Air, wah, coba ucapin air, Air. wah, iya, air. Tuhan mendatangkan air bah sehingga harus membuat batera. Nah, setelah air bah itu selesai, selesai, maka saat itu binatang-binatang suruh masuk. Tuhan mau mendatangkan air bah selama 40 hari, 40 malam. Ya. Hujan terus. Mendatangkan air bah yang begitu lama. Otomatis kan nggak bisa ini ya adik-adik ya, harus banyak yang harus dibawa di situ. Kan banyak binatang ya yang ikut ya. Kira-kira bekal apa yang dibawa adik-adik? Kalau mau istilahnya kan nggak bisa bercocok tanam, ya sudah di batera situ. Apa aja bekal yang dibutuhkan adik-adik? Roti. Ya, sosis gitu ya. Sosis. Terus apa lagi? Nugget. Iya. Nugget. Adik-adik dulu nggak ada yang namanya Indomie, nugget, sosis, nggak ada ya. Tapi kan ada mbek, ada jerapah, ada harimau. Jadi harus apa yang dibawa gitu loh. Selain makanan. Daging. Terus apa lagi? Rumput. Ya. Karena selama air bah itu tidak bisa bercocok tanam. Ya. Makanya bawa rumput yang banyak untuk bekal supaya hewan-hewannya yang di dalam itu tidak kelaparan. Tuhan sudah sediakan itu. Maka dengan rajin, dengan tekun, Nuh dan keluarganya itu mempersiapkan semuanya. Oh, ini nanti makanannya mbek. Oh, ini makanannya sapi. Ini makanannya harimau. Semua Nuh sudah sediakan. Dikasih hikmat sama Tuhan. Ya, dikasih pengertian. Akhirnya terus pada saat ini Bahtera mau masuk ke Bahtera gimana ini kira-kira adik-adik? Nuh ini memanggil, nggak mungkin kan manggil satu-satu ya. Pasti ditolong tuh Tuhan. Ya mungkin disiuti sama Tuhan ya. Gak bisa Kak Didik. Wes anggap aja ini ya kambing tuh. Langsung masuk ke Bahtera. Terus sapi, suaranya gimana sapi? Mau sepasang masuk ke Bahtera. Ular gimana suaranya? Ya. Terus monyet gimana suaranya? Ya, jalannya gimana coba jalannya? Jalannya monyet gimana jalannya monyet? Oh ya, Luisa langsung ini loh memperagakan ya. Ya, monyet dan semua binatang. Ada kuda Nil, ada macam-macam binatang masuk ke situ dengan pertolongan Tuhan.
Dengan sekali jentian dan siulan Tuhan, binatang-binatang itu masuk. Dan juga setelah binatang itu masuk, Nuh dan keluarganya itu masuk semuanya di situ. Ya. Terus pintu yang besar itu ditutuplah sama Tuhan. Ya. Siapa yang nutup Tuhan. Yang nutup pintu itu adik-adik, bukan Nuh. Dan anak-anaknya yang masih muda, yang masih kuat, tapi Tuhan yang menutup pintunya. Ya. Karena pintu itu begitu besar. Dan masuklah mereka semuanya ke dalam bahtera, binatang-binatang sepasang-sepasang, ya. Jadi bayangin ya adik-adik ya, ke dalam bahtera itu suaranya pasti rame banget ya. Ya. Nuh dan keluarganya itu mereka kumpul bersama dengan binatang. Jadi kalau film zaman sekarang kan Tarzan dan keluarganya. Ya, berkumpul dengan binatang, mungkin juga dia bisa berbahasa, istilahnya saking sering kumpul sama binatang, ngerti apa yang dimau oleh binatang yang ada di dalam bahtera itu. Ya. Kemudian pintu itu ditutup saat itu pula. Ya, setelah pintu ditutup, ada suara bukan suara tembakan ya adik-adik ya, suara petir. Ya, suara petir. Hujan begitu deras datang. Setelah mereka semua masuk, ya binatang itu bahtera ditutup, hujan datang. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat. Enggak cuma gini adik-adik. Ya, suara petir dan guntur. Tapi yang di dalam bahtera kerasa enggak adik-adik ya? Mereka takut atau enggak adik-adik Nabi Nuh dan keluarganya? Tidak takut karena ada Tuhan di situ. Ya, adik-adik ya. Kemudian selama 40 hari 40 malam itu ya hujan terus menerus. Enggak berhenti. Kemudian ada suara yang teriak-teriak, tolong aku, jangan tinggalkan aku. Tolong aku, Nuh. Nah, orang-orang yang jahat, yang tidak mau dengar suara Tuhan, mereka yang mengejek, mereka yang jahat, mereka tenggelam oleh apa? Air bah itu. Karena air bah itu di dalam firman Tuhan itu tingginya sampai ini sampai gunung ya. Gunung itu bisa artinya itu luar biasa. Hujan air bah itu. Hujannya begitu luar biasa. 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Ya. Kemudian hujan yang besar itu terus malam. Dan Nabi Nuh dan istrinya, semua keluarganya, mereka diselamatkan oleh Tuhan, tidak tenggelam, tidak celaka. Ya. Jadi pesan firman Tuhan sore hari ini adik-adik, kalau orang percaya kepada Tuhan, pasti diselamatkan. Seperti Nabi Nuh yang sudah percaya, tidak hanya percaya, tapi itu diwujudkan di dalam ketaatan. Ya, tadi ada lagunya T-A-A-T, taat, ya. S-U-C-I, suci. Nabi Nuh di tengah jahatnya dalam dunia itu, orang-orang jahat semua, nggak ada yang baik. Nabi Nuh tetap hidup kudus. Ya, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya diselamatkan oleh Tuhan. Dimasukkan di dalam bahtera. Bahtera itu artinya adalah perlindungan Tuhan. Sehingga mereka semuanya selamat. Orang yang dengar-dengaran. Misalnya, di situ nih ada got gitu ya. Kalian naik sepeda kenceng gitu. Wah, tahu-tahu brak gitu. Hati-hati. Padahal ada yang memperingatkan. Orang tuanya memperingatkan, hati-hati gitu. Tahu-tahu brak gitu. Enggak dengar-dengaran. Nah, adik-adik harus dengar-dengaran firman Tuhan. Maka pasti Tuhan
menyelamatkan. Oke adik-adik, firman Tuhannya sore hari ini apa? Nabi Nuh. Ya, Bahtera Nuh. Bahtera Nuh. Oke, kita akan melihat video. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali,
Tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Ya adik-adik sudah nonton videonya, keren ya? Ya. Ya. Nuh membuat bahtera. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan, sudah melihat video, kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan sore hari ini. Yuk semua satu dalam doa, semua lipat tangan, sikapnya yang manis. Bapa di surga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, Kau sudah berfirman bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kami akan belajar percaya Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam ketaatan, di dalam percaya ada keselamatan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sore hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan dan melihat video firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman ini boleh kami lakukan. Kami meneladani Tuhan, Nabi Nuh dan seluruh keluarganya. Dan Tuhan juga memberkati juga kakak-kakak pembimbing Tuhan Yesus. Kami juga bisa untuk melakukan firman Tuhan dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kak Nini buat firman-Nya terima kasih. Keren ya. Nabi Nuh dan keluarganya menjadi contoh buat kita semua anak-anak Tuhan yang taat. Sebelum kita akhiri ibadah TF Junior sore ini adik-adik ya. Oke, kita mau pujikan satu lagu, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Eko ya untuk doa penutup. Terima kasih Kak Iva. Anak-anak semua, ayo kita akhiri ibadah TF Junior pada sore hari ini dengan doa. Yuk sikap doa yang manis. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Oleh karena Tuhan sudah memimpin ibadah TF Junior dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kakak-kakak TF Junior yang bertugas. Tuhan memberkati anak-anak semua yang sudah mengikuti TF Junior pada sore hari ini, bahkan juga yang belum. Kiranya Tuhan berkati supaya di minggu depan bisa bergabung bersama kami. Engkau memberkati juga para orang tua
yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah TF Junior. Kau juga memberkati tim admin yang sudah melayani juga pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini karena anugerah-Mu, dan biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang berulang tahun. Kiranya terus Tuhan akan campur tangan, memberkati mereka beranjak dewasa, memberkati kedua orang tua mereka agar dapat memimpin putra-putrinya terus hidup dekat hanya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur jaringan internet yang kami gunakan bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak yang sudah memberikan persembahan juga, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kita akan pujikan Bapa terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Saya serahkan kepada kakak yang bertugas pada sore hari ini untuk ayat hafalan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Benar. Sore. 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 Kita akan melihat ayat hafalan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman semuanya. Silakan kakak admin. Psalms 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalms 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalms 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalms 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 chapter 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 8 27.
Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalms 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm chapter 37 to 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Isaiah 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Isaiah 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm chapter 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm chapter 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm chapter 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm chapter 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalms 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Psalm 37 verse 27. Stop doing evil and do good, then you will live forever. Oke, wow, banyak sekali yang sudah mengumpulkan ayat hafalan. Good job semuanya. Sebentar lagi Kak Tanti akan memberitahukan ayat hafalan minggu ini. Tapi, Kak Tanti ada pengumuman nih. Ada yang penasaran nggak? Kira-kira video yang penciptaan yang sudah dikirimkan, kira-kira siapa ya yang menang ya? Ada yang tahu nggak siapa yang menang kira-kira? Kira-kira juara 1 siapa? Juara 2 siapa? Juara 3 siapa? Penasaran nggak? Nanti setelah Kak Tanti memberikan pengumuman ayat hafalan, anak-anak jangan keluar dulu ya. Nanti anak-anak bisa lihat ada banyak sekali video penciptaan yang sudah dikirimkan. Nanti biar bisa lihatnya teman-temannya, oke? Oke,
Kak Tanti akan infokan ayat hafalan minggu ini. Siap-siap, di-capture, ditulis, ya. Dari ayat Mazmur 119 ayat 16. Berbunyi, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, sekali lagi ya. Ini untuk semua kelas, mulai dari kelas kecil, sedang, besar. Oke. Mazmur 119 ayat 16 berbunyi, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sudah ditulis? Sudah difoto? Oke, kalau gitu kita siap-siap untuk menonton, melihat video-video teman-teman kalian yang penciptaan. Silakan Kakak Admin. Kita akan lihat ya videonya. Siapa aja yang sudah mengumpulkan? Halo teman-teman TF Junior dan kakak-kakak TF Junior, Donatin akan menceritakan ciptaan Tuhan. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi dan jadilah terang. Pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala dan air. Hari ketiga darat dan lautan. Pada hari keempat Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang di langit. Tuhan menciptakan matahari untuk siang hari, bulan untuk malam hari, dan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang dalam air dan burung di udara. Hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang daratan seperti jerapah dan gajah dan lain-lainnya, dan manusia. Pada mulanya firman adalah Allah, dan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Terang dinamai dengan siang dan gelap dinamai malam. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda penerang di langit. Pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang laut atau binatang yang hidup di dalam air, dan binatang udara atau segala jenis burung yang bersayap. Hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Manusia pertama namanya Adam dan Hawa. Lalu pada hari yang ke-7 Tuhan memberkati dan memutuskan semua ciptaannya. Wah, banyak ya, bagus-bagus. Good job semuanya. Kita tunggu minggu depan. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Juara 1, juara kedua, dan juara ketiga. Kita tunggu minggu depan ya. Minggu depan jangan lupa join di ibadah TF Junior. Oke, sampai jumpa di ibadah TF Junior minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati semuanya.